Saya langsung minta ke ibu untuk minta air putih, taruh mangkok, terus tak diemin gini kan, tak diemin, tak lihat ya? ada. Lu masuk ke kamar, rambutnya segini keriting kan, aku bilang. Itu nyata Mbak ya? Nyata seperti kita lihat video. Mbak, untuk mengawali ngobrol pada sore hari ini Mbak, Mbak Intan ini kan sering ya mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Contohnya satu, setiap mau ada kejadian itu kan selalu ada firasat ya Mbak ya. Terus ketika ada orang yang mau mendekati ajal, itu Mbak Intan kan juga kan tahu lah, ada tanda-tanda tersendiri. Nah, saya pengen tahu Mbak, sejak kapan sih Mbak Intan ini punya kelebihan lah? Kalau untuk yang seperti melihat seseorang yang mau mendekati ajal itu baru-baru aja Mas. Cuman kalau untuk melihat hal-hal yang orang lain mungkin belum bisa melihat, itu dari kecil, dari sebelum sekolah sekitar umur 3 tahun 4 tahunan. Itu dulu saya memang tidak bisa membedakan antara ini manusia atau jin, karena sebelumnya orang tua tidak pernah memberitahu apa itu kayak hantu kan, katakan hantu untuk saat ini kan. Apa itu hantu, apa itu jin, nggak dikasih tahu. Jadi yang waktu kecil itu kayak di rumah contohnya misalkan ada tangan itu nggak selain tangan kan, besar banget, itu bergelantung di atap rumah. Cuman tangan tok, nggak ada apapun, tangan tok. Itu waktu saya nanya ke orang tua, itu apa? Nggak ada apa-apa. Lampu katanya, lampu kan tahu. Nggak ada apa-apa. Terus setelah itu di rumahnya Bude juga seperti itu. Tapi kalau yang di rumahnya Bude itu ya saya anggapnya kayak manusia, cuman tingginya sampai seatap. Tingginya sampai seatap, terus cungkring kurus, dia kurus banget, badannya hitam, tapi nggak besar kayak hantu berbulu gitu, nggak kayak genderuwo, nggak ngomong Mbak? Itu ngomong, cuman diem tapi ngomong. Jadi mungkin yang bisa mendengarkan cuman saya, dan itu ngomong dia. Kenapa saya katakan ngomong? Saya betah di sana, diajak main. Kalau kakak saya takut karena saya ngomong sama yang nggak kelihatan kan, dia nggak kelihatan. Sepupu-sepupu juga takut, tapi saya betah di situ. Bawa mainan mesti tak boyong ke rumah Bude. Setelah itu ternyata nggak ada, hilang. Nggak, ketika ngomong itu Mbak Intan dengar nggak apa yang diomongin? Ya dengar. Contohnya anak sopo gitu kan. Terus apa? Ini kok di sini gitu kan, kalau bahasa Indonesia kok di sini gitu. Terus saya yang ngomong, ini kan punyanya sepupu saya gitu kan, rumahnya sepupu gitu. Oh ya wis, besok sini lagi ya. Itu sekitar 4 tahunan. Sudah bisa melihat kelebihan kayak gini ya? Sudah 4 tahunan. Itu untuk yang melihat makhluk halus. Terus juga apa namanya, pernah itu dari situ mungkin orang tua udah ngerasa ini kok lain gitu kan ya. Itu ada kebetulan ibu saya kan tukang jahit. Jadi ada apa namanya, kayak orang yang lagi datang gitu kan untuk apa, menjahit baju gitu. Itu cerita dengan sendirinya, tapi nggak tahu ini kuping kok nangkep. Padahal waktu itu saya lagi main. Iya. Gini, barangku hilang kok, yang kemarin habis beli apa gitu, saya lupa pokoknya, intinya barangnya hilang. Itu saya dengar langsung, bu minta air gitu kan. Dikira saya minta minum, ditaruh di cangkir. Enggak, taruh mangkok. Kok mangkok sih gitu kan. Akhirnya diambilin sama ibu. Diem anteng. Ibu saya ngeliatin kan, orang yang tamu yang tadi jahit di rumah juga ngeliatin. Di situ itu semacam kayak ini loh. Jadi kita tuh kayak lihat HP, lihat video. Jadi video itu ada di mangkok. Ada di mangkok kayak gitu. Jadi benar-benar kelihatan kejadian ada orang ngambil barang yang punyanya tamu tadi yang hilang. Pada saat masuk pintu, ingat banget aku masuk pintu belakang, masuk ke dalam kamar. Tetangga sendiri ternyata kan waktu itu yang ngambil, masuk ke dalam lewat pintu belakang ke dalam kamar, terus ngambil barang, udah keluar. Enggak, maksudnya kayak mangkok itu apakah Mbak Intan melihat orang yang ngambil atau bagaimana? Iya, jadi gitu? bener-bener kita kayak nonton video, nonton video gitu, Mbak, ya? Kayak CCTV, kayak CCTV. Akhirnya ketangkap malingnya?
kurang tahu kalau itu tertangkap malingnya, tapi kan mungkin apa namanya ditanyain sama yang kehilangan barang itu. Enggak, itu awalnya gimana Mbak Intan? Itu Orangnya kok minta tolong ke sampean? itu nggak minta tolong. Jadi gini, itu kan tadi kan cerita ke ibu. Kebetulan saya ada di situ sedang main kan. Terus apa namanya, orang itu cerita ke ibu tadi, saya langsung minta ke ibu untuk minta air putih. Air putih ditaruh di cangkir, mungkin mikirnya kan pakai saya minum, tapi enggak, saya minta jangan taruh sini, taruh mangkok gitu kan. Akhirnya kembali taruh mangkok, terus tak diemin gini kan, tak diemin, tak lihat Ya? ada. Itu tak diemin gini, terus bu sini gitu kan. Lu ini lo yang nyuri ini lo. Apa sih gitu kan, nggak ngelihat kan dia. Ini lu masuk pintu belakang dapur, tembus dapur, lu masuk ke kamar, rambutnya segini keriting kan, aku bilang kan. Terus setelah itu tanya-tanyain ciri-cirinya gimana. Ya mungkin besoknya setelah itu langsung di ini. Itu nyata Mbak ya? Nyata seperti kita lihat video kayak gitu. Mbak, luar biasa. Terus untuk yang ini yang apa, yang mendekati ajal, yang mendekati ajal itu kemarin itu aku nggak sadar sih. Itu kebetulan kan saya kan lagi ngisi acara adalah di daerah sekitar Jawa Tengah. Orangnya itu aneh mukanya Mas. Jadi segerombolan orang itu, tapi aku ngelihatnya ke dia. Iya, kalau misalkan dia ganteng mungkin aku karena terpesona ngelihat dia ganteng ya kan. Enggak, orangnya biasa, cuman mukanya itu abu-abu. Kok aneh sih wong iki gitu kan. Kok mukanya abu-abu. Setelah itu ternyata segerombolan orang itu katanya kan ada yang pulang duluan. Yang muka abu-abu tadi nggak ada, pulang duluan. Setelah 5 menit orang itu nggak ada, pulang duluan keluar, dikabarin yang teman-temannya tadi kalau orangnya itu kecelakaan, meninggal di tempat. Contoh juga itu yang pertama. Yang barusan kemarin sekitar 2 bulanan yang lalu, ya sekitar 2 bulan yang lalu itu ada juga di satu tempat. Pas saya juga lagi ngisi acara kan, orang berantem, dia sedang berantem sama ceweknya kan, terus pulang, setelah acara pulang itu besoknya dapat kabar. Ternyata aku waktu itu juga gini ngelihat orang ini kok berantem, kok mukanya aneh, pikirku loh kok abu-abu. Aku mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu kan, mukanya kok abu-abu, mukanya kok enggak tak tepis sendiri kan, enggak pikirku. Ternyata besoknya aku dapat kabar dari anak-anak situ. Sebenarnya waktu itu aku udah ngomong ke temanku, mukanya abu-abu, enggak ngawur ya, abu-abu apa biasa abu-abu gitu kan. Ternyata besoknya diceritain orang itu berantem sama pacarnya, arah perjalanan pulang kecelakaan nabrak pohon, meninggal di tempat. Enggak, ketika Mbak Intan bisa mengetahui lah orang ini mau mendekati ajal loh, itu ada yang ngasih tahu apa gimana Mbak? Enggak, saya ngelihat dari mukanya aneh. Jadi nggak sama, meskipun kita entah itu berkulit sawo mateng atau putih, dia itu kebetulan yang kemarin tuh kulitnya bersih. Iya. Itu abu-abu Mas, jadi bener-bener abu-abu. Aneh, kayak ada kan orang kulitnya hitam terus dikasih bedak tebel, jadinya kan abu-abu kayak gitu. Nggak pucat tapi memang abu-abu. Mbaknya ini kan dari usia 3 tahun kan sudah tahu lah hal-hal yang kita anggap sebagai hal gaib gitu. Apakah dari orang tua Mbak Buyut itu dulu pernah ngajari atau gimana? Enggak ada. Kalau keturunan saya juga kurang tahu, karena kebetulan kan mbah-mbah saya sudah meninggal. Waktu saya lahir saya nggak tahu. Kalau untuk mungkin sih dari keturunan, kalau untuk yang mengajari nggak ada. Nggak ada. Bahkan orang tua juga pertamanya nggak percaya. Contohnya kayak tadi ngelihat ngelihat yang mangkok, terus ngelihat yang di atas yang kayak tangan besar itu di rumah saya sendiri, yang kayak tangan itu enggak. Cuman kalau dari cerita ibu saya sih waktu hamil itu memang aneh. Kayak contohnya gini, ada kayak mbah pemuka agama lewat kayak Pak Yai kayak gitu kan. Itu orang tua saya takut, tiba-tiba langsung masuk dalam rumah. Terus makannya juga makan kembang gading. Dan kembang gading itu saya nggak tahu kalau ternyata kembang gading itu bunga kantil. Baru tahu kalau kembang gading bunga kantil kan baru-baru aja. Makanya ya mungkin ke bawah sampai sekarang kalau lihat bunga kantil juga kebetulan suka. Dicium, dimakan, iya sampai sekarang.